Belimbing, belimbing ikonnya Depok. Kuba emas juga di Depok. Belanda Depok sekarang ada di mana? Di Depok lama menjadi cagar budaya. Lagunya orang Depok untuk menghibur hati yang duka. Ini lagunya orang Depok untuk menghibur Anda semua. Jalan-jalan ke sawah. Jangan lupa beli durian. Lebih baik kita nggak makan daripada makan barang durian. Ada yang begini. Menghibur hati yang duka. Lagunya orang Depok menghibur kita semua. Melewati sungai Ciliwung, peninggalan zaman Belanda. Banjir Jakarta, kenangan kiriman Depok. Aku minta di share. Warga Depok ke Jakarta naik kapal, naik kereta, kendaraan rakyat jelata. Gua belimbing ikonnya Depok. Kuba emas juga di Depok. Belanda Depok sekarang ada di
Sugiata. Mencarikan solusi-solusi yang selama ini dihadapi oleh warga Depok. Pertama itu tujuannya saya lihat. Yang kedua adalah pembenahan maupun komunikasi dari pemimpin kepada rakyat. Saya melihat itu dan malam ini insya Allah terjadi komunikasi itu dan akan lebih baik lagi memang jika bisa disiarkan oleh teman-teman media kepada seluruh warga Depok yang ingin ikutan acara ini. Selanjutnya acara ini akan masif di masing-masing. Ya, kata KBBI pengennya digelar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Depok. Ya silakan bawa produk-produk yang ada, tapi beda ya sama reses ya. Kita santai-santai aja lah ya sambil memecahkan persoalan-persoalan yang ada di daerah. Dalam menerima masukan, saran dan kritis daripada masyarakat, apa masuk daripada menilai nantinya? Ya jadi gini, ada beberapa persoalan yang kita sudah lakukan tapi masyarakat nggak tahu. Jadi itu nggak masuk notulen, tapi harus dikomunikasikan, diberitakan oleh media ya bahwa itu kita sudah lakukan. Kayak misalkan tadi tentang KDS, banyak yang nggak tahu, banyak yang mengira, klarifikasi juga perlu, banyak yang mengira bahwa pesertanya adalah berasal dari partisan, ternyata bukan, kan gitu ya. Hal seperti itu, komunikasi itu berjalan dengan baik. Lalu ada beberapa usulan yang menurut saya ini cukup bagus untuk bisa dikomunikasikan, dirancang, direncanakan ke depan. Contoh kayak tadi pasar kambing gitu ya. Terus yang kedua tentang pola komunikasi antara pimpinan dengan OKP. Nah ini juga bagus menurut saya sebagai keterbukaan mereka kepada kami. Sebenarnya kayak open space itu dibuat dalam rangka ya, filosofinya begitu, komunikasi antara pimpinan dengan para anak-anak muda. Mudah-mudahan menjawab isu terkait dari kubu sebelah yang komunikasi dengan Pemkot itu kurang ya Pak? Ya menurut saya sih komunikasi kami berjalan dengan baik ya. Kan komunikasi itu bisa langsung. Bayangkan saya misalkan Sabtu Minggu nggak libur kan gitu, pasti komunikasi dengan masyarakat. Entah itu menghadiri sebuah ajang pernikahan, sunatan, lalu juga maulidan Nabi, itu kan salah satu bentuk komunikasi. Ada komunikasi yang lainnya melalui media sosial. Jadi komunikasi mana yang nggak jalan? Mungkin ada hambatannya, ya mungkin. Seberapa besar kita belum ukur. Yang kedua adalah ada orang yang ingin tahu, belum tahu, atau nggak mau tahu, itu masalahnya. Dan cuek dengan dunianya sendiri. Bisa ada orang kayak gitu kan, pergi pagi, tinggal di Depok, pergi pagi, pulang malam. Capek dia istirahat, sehingga nggak tahu banyak tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Inilah tugas kita untuk memberitahukan. Makanya tadi kita lihat orang ini apa, memang dia nggak mau tahu atau belum tahu, atau memang perlu kita ketahui, perlu kita kasih tahu. Itu sih. Jika nanti terpilih di 2024 ini kan agenda-agenda seperti ini akan mesti dimasukkan aja atau gimana Pak? Buat jaminan buat masyarakat. Iya, kalau kita kan, kalau saya dulu di Dewan, ini bagian daripada reses kan gitu. Tapi kan kalau eksekutif, Pak Wali, Pak Wakil itu memang mungkin bertemu, pasti akan ditemani oleh para perangkat dinas. Ya, karena pengetahuan kami juga nggak seluas banget kan gitu. Perlu hal-hal teknis, termasuk lurah camat yang menemani. Oh ternyata udah dilakukan tuh Pak Imam kan gitu ya. Nah alhamdulillah selama 4 tahun saya menjadi wakil wali kota, menyelami bagaimana kota Depok, alhamdulillah bisa terpotret oleh saya sebagian besar. Ya, masih ada beberapa yang mungkin belum terpotret. Nah ini memang butuh komunikasi itu. Atau mungkin nanti di IDO sendiri akan dikirim masyarakat perkelurahan ke sana, nanti ada surat tanya jawab atau menjaring usulan dari masyarakat sendiri. Inilah nanti tugasnya, bisa oleh pemerintah, bisa oleh pihak-pihak yang pengen mengaudiensi kepada kami. Insya Allah saya sebagai wakil wali kota yang mungkin juga nanti dicalonkan jadi wakil wali kota, insya Allah siap dengan komunikasi yang ingin dilakukan kepada semua orang. Update terbaru dong Koalisi Golkar gimana? Tadi kan abang nyebutin tuh wakilnya. Ya, untuk koalisi yang sudah menyatakan siap dan menulis surat kepada DPD PKS Kota Depok adalah Partai Golkar. Mereka sudah buat surat ke kami, ya, meminta Dr. Ririn menjadi wakil saya. Jadi clear itu. aja Pak, partai lain nggak? Untuk yang mengirim surat baru Golkar, tapi yang ingin berkoalisi pertama Nasdem siap berkoalisi, ya. Yang kedua adalah ada beberapa partai lagi masih proses, insya Allah. Doakan mudah-mudahan kami
beda dengan sebelah, kami tidak menutup tapi malah membuka. Kan gitu, membuka komunikasi, membuka pintu untuk ikutan dalam koalisi Imam Ririn. Tapi artinya ada komunikasi lain setelah mereka deklarasi, nanti ada lobby-lobby bisa menarik juga dari itu. Ya, jadi namanya komunikasi itu bukan sekedar tingkat di acara-acara formal, kan lebih banyak berhasil di tingkat informal. Bukan saja di lokal, tapi di pusat juga dilakukan. Nah, lobby-lobby di pusat sendiri gimana Pak? Itu apa? Sedang kita lakukan, ya baik dari pihak Golkar maupun dari PKS kita akan lakukan. Bayangkan misalkan dengan PKB, kami dulu satu gerbong, Amin, kan? Hubungan kami, hubungan Presiden PKS dengan Caimin pasti dekat. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa menariknya partai-partai lain masuk ke dalam gerbong PKS Golkar. Kemarin PSI tidak tanda tangan, apa PSI bisa ke itu? Terkait PSI itu Bang. Ya, insya Allah kami terbuka kepada semua partai. Ya, siapa yang ingin bergabung, kita akan bekerja sama dan bersama-sama membangun koalisi. Peluang Imam Ririn sendiri berapa persen Pak untuk prestasi ini? Kalau lihat dari hitung-hitungan, kan PKS punya suara 250.000. Mudah-mudahan ini fix kalau PKS insya Allah ya. Karena tahun 2019 lalu suara PKS 215.000. Sekarang bertambah menjadi 250 ribuan, menambah dari 12 kursi jadi 13 kursi. Artinya suara PKS itu dari tahun ke tahun teruji dengan seperti itu, karena tadi ya bahwa pemilih PKS itu setia lah. Nah, suara Golkar pada tahun ini 150. Jadi kalau dijumlahkan antara Golkar dengan PKS sudah 400 ribu. Dulu suara Pak Idris, Pak Imam menang 425 ribu. Jadi insya Allah ya, militansi kader-kader PKS, kesetiaan kader-kader PKS dan pemilih PKS warga Depok insya Allah akan datang ke pilkada, mudah-mudahan memilih pasangan berasal dari PKS. Artinya fix sendiri dengan Imam Ririn sendiri Sudah di lebih DPP 100%, gitu? Pak. Surat sudah sampai DPP, insya Allah mudah-mudahan dalam pekan ke depan sudah bisa ditandatangani. Maksudnya dan DPP kami, PKS dan Golkar? DPP PKS maupun DPP Golkar, karena harus keluar 2 surat dari masing-masing DPP. Sudah Nggak fix berlaku berarti, kalau Udah untuk fix berarti ya surat Bang? dari DPJ Udah fix atau berarti ya? DPP. Sudah fix pasangan itu ya Pak? Mohon doanya, ya jika memang nggak ada kendala, kami akan deklarasi secepatnya. Selain dari suara sendiri Pak, apa sih yang bisa menarik dari sosok dari Ririn sendiri agar bersanding dengan apa? Ya, ketika seseorang mencalonkan itu bukan sekedar personal, tapi lembaga yang mendorong, yaitu lembaga partai.